Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Morales Siboro. Di sini saya akan membuat sebuah sosial eksperimen di mana saya akan menanyakan beberapa orang mengenai pemahaman mereka, sejauh mana pemahaman mereka tentang esensia dan urgensi hukum yang berkeadilan di Indonesia dan bagaimana cara menegakkan hukum di Indonesia ini. Nah, di sini saya mempunyai 4 narasumber. Yang pertama adalah Elma, yang kedua adalah Natalia, ketiga Melanie, dan yang keempat adalah Joshua. Mereka berempat ini adalah mahasiswa dari Universitas Sriwijaya. Nah, mari kita saksikan video berikut ini secara baik dan seksama. Terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan saya Morales. Di sini saya ingin mengetahui seberapa jauh pengetahuan teman-teman tentang bagaimana pengetahuan urgensi dan esensi hukum yang berkeadilan di Indonesia. Nah, untuk mengetahui seberapa jauh pengetahuan yang diketahui oleh teman-teman, di sini saya mempunyai 6 pertanyaan. Yang pertanyaan pertama itu adalah siapa yang bertanggung jawab dalam menegakkan hukum untuk memastikan keadilan di masyarakat. Untuk pertanyaan pertama, saya persilakan kepada saudari Elma untuk menjawab pertanyaannya. uh, penegak hukum yang bertanggung jawab untuk polisi, jaksa, dan hakim yang bertanggung jawab dalam menegakkan hukum untuk memastikan keadilan di masyarakat. Baiklah, untuk Itu saja yang bisa saya. selanjutnya adalah jawaban dari Natalia. um, Sistem hukum dan lembaga penegak hukum memiliki tanggung jawab untuk menegakkan keadilan masyarakat. Selanjutnya dari Melanie. Pemerintahan melalui kepolisian, kejaksaan, dan sistem peradilan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum untuk memastikan keadilan di masyarakat. Terima kasih. Bagaimana dengan teman Joshua? Menurut saya, tanggung jawab menegakkan hukum untuk memastikan keadilan di masyarakat ada pada aparat penegak hukum dan lembaga peradilan. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan nomor 2, di sini ada pertanyaannya, mengapa penting bagi masyarakat untuk memahami urgensi dan penegakan hukum yang berkeadilan dalam kehidupan sehari-hari? Baik, untuk pertama boleh dijawab oleh Elma. Itu penting sekali ya, karena memahami urgensi dan penegakan hukum yang berkeadilan membantu masyarakat menjaga kedamaian dan ketertiban dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Dari Natalia. Pengetahuan tentang urgensi dan penegakan hukum yang adil memungkinkan masyarakat untuk melindungi hak dan kepentingan mereka secara efektif. Dari Melanie. Kalau menurut saya, memahami pentingnya hukum yang adil membantu masyarakat membangun rasa percaya dan keadilan dalam interaksi sosial mereka. Selanjutnya dari Joshua. Menurut saya penting karena kehadiran hukum yang adil membantu masyarakat merasa aman dan terlindungi, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk perkembangan dan kesejahteraan bersama. Oke, baik. Untuk pertanyaan yang ketiga, ada bagaimana peran penegakan hukum yang berkeadilan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum di Indonesia. Untuk yang pertama, saya berikan kepada Elma. Penegakan hukum yang berkeadilan menurut saya menunjukkan bahwa setiap individu itu tanpa memandang status sosial atau kekayaan pada aturan yang sama memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap keadilan sistem hukum. Terima kasih. Kalau dari Natalia bagaimana? Menurut saya, ketika penegakan hukum dilakukan dengan adil dan transparan, masyarakat merasa bahwa kepentingan mereka dihargai, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan mereka terhadap sistem hukum. Oke, dari Melanie bagaimana? Kalau menurut saya, peran penegakan hukum yang berkeadilan memastikan bahwa pelanggar hukum dihukum secara proporsional sesuai dengan kejahatan yang mereka lakukan, membangun kepercayaan masyarakat terhadap keadilan sistem hukum. Terima kasih. Selanjutnya dari Joshua. Baik, terima kasih. Menurut saya, dengan menegakkan hukum secara konsisten dan tanpa diskriminasi, penegak hukum memperkuat keyakinan masyarakat bahwa setiap hukum ada untuk melindungi kepentingan bersama dan memastikan keadilan bagi sesama. Terima kasih. Oke.
Untuk pertanyaan yang keempat, eh, kapan saat yang tepat untuk memastikan penegak hukum yang berkeadilan guna menjaga stabilitas dalam suatu negara? Yang pertama, saya berikan kepada Elma. Baik, terima kasih pertanyaannya. Menurut saya adalah penegakan hukum yang berkeadilan harus dipastikan sepanjang waktu untuk menjaga stabilitas dalam masyarakat tanpa memandang situasi atau kondisi tertentu. Itu saja, terima kasih. Baik, dari Natalia. Kalau menurut saya, saat yang tepat untuk memastikan penegakan hukum yang berkeadilan adalah ketika ada pelanggaran hukum yang terjadi demi mencegah konflik dan ketidakadilan yang lebih besar. Selanjutnya dari Melanie. Baik, kalau menurut saya, stabilitas dalam masyarakat dipertahankan dengan memastikan penegakan hukum yang adil setiap saat, terutama saat ada perubahan sosial atau politik yang signifikan. Dan dari Joshua. Menurut saya, pemastian penegakan hukum yang berkeadilan harus menjadi prioritas utama dalam menjaga stabilitas masyarakat. Tidak peduli seberapa besar atau seberapa kecil masalahnya. Oke, selanjutnya pertanyaan yang kelima adalah di mana lokasi konkret atau tempat tertentu di mana masyarakat dapat mengakses informasi hak-hak hukum mereka untuk mencapai keadilan. Yang pertama saya berikan kepada Elma. Nah, menurut saya, masyarakat dapat mengakses informasi tentang hak hukum mereka di kantor advokasi publik atau klinik hukum yang biasanya disediakan oleh pemerintah atau organisasi non-pemerintah saat ini. Oke, dari Natalia bagaimana? Kalau menurut saya bisa di pusat layanan hukum seperti kantor bantuan hukum di kota-kota besar, menyediakan akses informasi yang mudah dijangkau oleh masyarakat tentang hak-hak hukum mereka. Oke, selanjutnya dari Melanie. Oke, kalau menurut saya situs web resmi Departemen Hukum pemerintah biasanya menyediakan sumber daya dan informasi yang komprehensif tentang hak-hak hukum bagi masyarakat. Terima kasih. Selanjutnya bagaimana dengan tanggapan Joshua? Menurut saya bisa saja di perpustakaan umum. Karena perpustakaan umum seringkali memiliki koleksi buku dan materi referensi tentang hukum dan hak hukum yang dapat diakses oleh masyarakat untuk mencari informasi. Oke, dan untuk pertanyaan terakhir, menurut teman-teman, kenapa banyak kasus masyarakat yang tidak mendapatkan keadilan? Bagaimana dengan pendapat dari Elma? Menurut saya ya, faktor yang menyebabkan ketidakadilan mungkin termasuk kekurangan akses sistem hukum, sama ketidaktahuan tentang hak hukum dan ketidaksetaraan dalam perlakuan di mata hukum. Oke, dari Natalia bagaimana pendapatnya? Oke, pendapat saya ketidakadilan bisa terjadi karena adanya korupsi dalam sistem hukum, kurangnya sumber daya untuk mendapatkan representasi hukum yang layak, atau diskriminasi terhadap kelompok-kelompok tertentu. Sekian, makasih. Dan dari Melanie. Saya yaitu kompleksitas proses hukum, biaya yang tinggi dan lambatnya penyelesaian kasus juga dapat menyebabkan banyak kasus masyarakat tidak mendapat keadilan. Terima kasih. Dan terakhir pendapat dari Joshua. Menurut pendapat saya, terkadang lemahnya penegakan hukum, campur tangan politik, dan bias personal dalam pengambilan keputusan hukum dapat menyebabkan ketidakadilan bagi masyarakat. Terima kasih. Oke, sepertinya cukup jauh ya pemahaman dari teman-teman tentang bagaimana hukum di Indonesia ini. Yang penting bagi kita sebagai mahasiswa harusnya lebih memperhatikan bagaimana supaya hukum itu berjalan dan tegak di negeri kita ini. Terima kasih untuk teman-teman atas waktunya. Saya ucapkan selamat beraktivitas kembali. Terima kasih. Oke, teman-teman, kesimpulan dari video tadi adalah bahwa hukum merupakan hal yang sangat krusial. Dan kita sebagai masyarakat Indonesia dan menjadi anak-anak muda harus memperjuangkan dan menegakkan hukum di Indonesia ini. Karena hukum di Indonesia ini apabila timpang atau terjadi ketimpangan sebelah, maka akan banyak
penduduk-penduduk miskin yang tertindas, dan akan membuat pemerintah ataupun satu pihak membuat sebuah kerugian bagi negara-negara kita ini. Jadi, saya ulangi sekali lagi bahwa hukum di Indonesia ini harus ditegakkan, harus dikuatkan agar negara kita semakin maju dan berkembang. Sekian dari video sosial eksperimen saya pada kali ini. Apabila ada kesalahan dalam perbuatan dan kata, saya mohon maaf. Selamat siang dan terima kasih.